Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita akan membacakan kembali beberapa kaidah usul fikih yang terkait dengan Al-Qur'an. Ini diambil dari buku karangan Buya Profesor Dr. Haji Nasrun Harun rahimahullah. Beliau merupakan tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat pada masanya. Para ulama usul fikih mengemukakan beberapa kaidah umum, kaidah usul yang terkait dengan Al-Qur'an. Kaidah-kaidah itu diantaranya adalah: 1. Al-Qur'an merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam, sehingga seluruh sumber hukum atau metode istinbat harus mengacu pada kaidah umum yang dikandung Al-Qur'an. 2. Untuk memahami kandungan Al-Quran, mujtahid harus mengetahui secara baik sebab-sebab diturunkannya Al-Quran atau asbabun nuzul. Karena ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat ketika itu. Alasannya adalah: yang pertama, seseorang tidak bisa memahami kemukjizatan Al-Quran kecuali setelah mempelajari situasi dan kondisi sosial di zaman turunnya Al-Quranul Karim. Kemudian, ketidaktahuan terhadap sebab-sebab turunnya ayat akan membuat kerancuan dalam memahami hukum-hukum yang dikandung Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun sesuai dengan permasalahan yang memerlukan ketentuan hukum. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Qudamah Ibnu Maz'un dituduh meminum khamar, dan tuduhan ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Qudamah, saya akan mencambuk engkau. Saya akan mendera engkau." Qudamah mengatakan, ia menjawab, "Demi Allah, sekalipun saya meminum khamar sebagaimana yang dituduhkan kepada saya, engkau tidak akan mendera saya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihat sumattaqau wa amanu sumattaqau wasanu innallaha yuhibbul muhsinin." Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu Qudamah mengatakan, "Saya termasuk dalam ayat ini. Saya telah ikut berjihad dengan Rasulullah SAW dalam perang Badar, Uhud, Khandaq dan peperangan-peperangan lain." Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Tidak adakah seseorang di antara kalian yang bisa menjawab pernyataan Qudamah ini?" Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, "Orang yang disebutkan dalam ayat itu adalah orang-orang sebelum masuk Islam di zaman dahulu, di mana meminum khamar belum diharamkan Allah terhadap mereka. Adapun setelah itu, maka yang berlaku adalah ayat Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan.
maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, jika orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian mereka bertakwa dan beriman, lalu bertakwa dan berbuat kebaikan, maka Allah melarang mereka untuk meminum khamar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, engkau benar, Ibnu Abbas. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud. Dari kasus ini terlihat dengan jelas bahwa apabila sebab-sebab turunnya ayat tidak dipahami dengan baik oleh mujtahid, maka mujtahid bisa keliru dalam menetapkan hukum terhadap kasus yang sedang ia hadapi. Kemudian yang ketiga, dalam memahami kandungan hukum dalam Al-Quran, mujtahid juga dituntut untuk memahami secara baik adat kebiasaan orang Arab, baik yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan. Karena tidak memahami hal ini akan membawa kepada kerancuan dalam memahami Quran. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196 berfirman, wa timmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Ayat ini hanya memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah, bukan untuk mengerjakan haji atau umrah itu sejak semula. Artinya, karena orang-orang di zaman jahiliyah sudah melaksanakan haji dan umrah, maka Allah memerintahkan untuk menyempurnakan sebagian manasik haji tersebut serta menambahnya dengan manasik yang lain seperti wukuf di Arafah. Oleh sebab itu, menurut para ahli usul fiqh, kata yang digunakan Allah adalah sempurnakanlah haji dan umrah. Tapi harus dimulai sejak dari awal sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, dan tuntutan untuk menyempurnakannya dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tuwaqizna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ayat ini menurut Abu Yusuf, ahli fikih Hanafi, berkaitan dengan masalah syirik. Karena yang disebut dalam ayat ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Oleh sebab itu, menurutnya, ayat ini tidak ada kaitannya dengan masalah sumpah dalam talak, memerdekakan budak dan jual beli, karena sumpah ketika itu belum dikenal. Contoh berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, bahwasanya dialah yang memiliki bintang syi'ra. An-Najm ayat 49. Orang-orang suku Khuza'ah menyembah bintang syi'ra tersebut karena satu-satunya sembahan mereka adalah bintang itu. Oleh sebab itu, menurut ahli usul fiqh, Allah menyebut langsung bintang tersebut. Kemudian contoh terakhir, seluruh hikayat yang ada dalam Al-Quran kemudian diiringi Allah dengan bantahan sesudahnya, maka hikayah itu dianggap batal. Misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 91. Ma anzalallahu ala basyarim min syai'. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Kemudian Allah mengiringinya dengan firman-Nya, Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuraw wa hudal linnas
Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab atau Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Sama dengan dalam Quran surah Al-An'am ayat 91. Berdasarkan hal ini, menurut ahli usul fiqh, hikayah itu dibantah sendiri oleh Allah secara langsung. Hal ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya bagi mujtahid mengetahui secara baik-baik sebab-sebab turunnya ayat, sehingga ia dapat secara tepat dan benar mengistinbatkan hukum dari ayat-ayat tersebut. Demikianlah yang dapat disampaikan tentang beberapa kaedah yang terkait dengan Al-Quran. Ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.